Ngaku hamil oleh sang pacar, dokter muda ini nampaknya kesal karena ternyata sang pacar dengan keluarganya berbelit-belit hingga akhirnya terjadi pembakaran bengkel yang saling tuduh antara sang pacar dengan dirinya. Seorang lelaki bernama Leonardi Saputra, biasa dipanggil dengan panggilan Leon, bekerja sebagai pengusaha bengkel milik keluarga. Di toko jalanan Cibodas, Tangerang, Leon tinggal bersama orang tua dan adik-adiknya. Dirinya tinggal bersama orang tua di atas, sementara di bawah tempat usahanya Leon tinggal bersama dua adiknya juga di sana. Namun kini setelah orang tuanya sudah tak sibuk lagi, Leon yang lebih sibuk mengurusi usaha orang tuanya. Leon sendiri berusia 36 tahun. Belum menikah, pikiran Leon dirinya hanya ingin usaha dulu dan mengembangkan bisnis keluarga. Dulu Leon sendiri pernah berpacaran serius dengan salah satu wanita, namun nampaknya putus tak berlanjut. Hingga akhirnya di tahun 2019, Leon berkenalan dan berpacaran dengan Mary Anastasia, seorang dokter muda yang kini tengah dinas di dua tempat rumah sakit berbeda. Bahkan hubungan Leon dengan Mary pun sudah berjalan 2 tahun. Keluarga pun sudah tahu meskipun belum ada pertemuan keluarga resmi. Hubungan Leon dengan Mary sendiri pun bahkan baik-baik saja. Di awal keduanya selalu romantis, keduanya selalu bersama-sama saling mengisi satu sama lain. Mary sendiri menerima Leon apa adanya, sementara Leon kerap mendampingi Mary di tiap kesibukannya. Beberapa kali saat Mary bekerja pun, Leon kerap menunggui Mary. Berpacaran 2 tahun, hubungan mereka terlalu jauh dan terlalu dalam hingga beberapa kali melakukan hubungan suami istri. Berujung kini, ternyata Mary hamil. Saat Mary hamil 7 minggu, akhirnya Mary pun mengabari sang pacar Leon. Entah apa yang terjadi, namun kini di tengah Mary tengah mengandung anak Leon, cekcok di antara mereka berdua tengah mempersiapkan permasalahan. Saat itu Mary meminta pertanggungjawaban dari Leon dan Leon pun berani bertanggung jawab. Namun nampaknya ada beberapa yang diurus tak cocok satu sama lain, salah satunya mengenai pernikahan. Seperti halnya di hari itu, saat itu Leon dan Mary ke tempat Leon. Pulang diantar Mary, saat itu Mary pun ditinggalkan dalam mobilnya. Ruko tempat Leon dan keluarga tinggal pun terdiri dari 4 lantai. Lantai bawah tempat usaha, lantai 2 ruang tamu, lantai 3 gudang, dan lantai 4 kamar mereka. Saat itu Leon pun diantar Mary. Semua keluarga ada di rumah, termasuk ayah, ibu, dan juga 2 adik Leon. 2 adik Leon, Caroline dan Nando pun bahkan saat itu baru saja pulang kuliah. Tak lama saat Nando mandi, tiba-tiba teriakan dari Leon menyebutkan kalau Mary membakar bengkel mereka. Saat itu kondisi api sudah membesar, bahkan asap pun sudah gelap dan lampu listrik mati. Nando langsung menyelamatkan Caroline. Nando pun tak melihat sang kakak Leon dan kedua orang tuanya. Saat Nando mau membantu lagi ke bawah, namun Nando terdengar suara gas meledak. Saat itu Nando dan Caroline pun langsung dibantu tim damkar. Sementara Leon dan orang tuanya tak bisa diselamatkan. Pihak kepolisian menginterogasi Nando dan Caroline. Saat itu Nando yakin pelakunya adalah Mary karena saat itu sang kakak berteriak-teriak kalau Mary lah pelakunya. Tak lama Mary pun diamankan. Ada bensin di dalam mobilnya, beberapa bungkus. Namun di sana Mary membantah meski ada bukti-bukti yang memperlihatkan kalau Mary membuang 2 plastik bensin. Motifnya sudah jelas karena saat itu Mary hamil, namun nampaknya menurut Mary kalau keluarga dari Leon tak menyetujui pernikahan mereka. Di kasus ini memang sempat jadi ramai dan jadi lama karena ternyata Mary pun membantah dan akhirnya ada perdebatan antara pengacara Mary dan juga pengacara keluarga Leon. Saat itu jaksa mendakwa Mary dengan perencanaan menewaskan 3 orang. Menurut jaksa, setelah mendengar Leon pulang, Mary membeli 9 bungkus bensin dan melempar 2 plastik dan membakarnya. Namun Mary membantahnya. Menurut Mary, dirinya dengan Leon dan keluarga baik-baik saja. Namun saat tahu dirinya hamil, Leon ragu kalau Mary hamil anak Leon. Karena masih menurut Leon dirinya tak pernah memasukkan di dalam. Mereka sempat bertemu membicarakan kehamilan dan pernikahan Leon di rumah Mary di Penjaringan. Hari itu Leon sempat menemani Mary kerja di rumah sakit. Tak lama Mary dan Leon pun pergi cek kehamilan. Setelah itu Leon yang pusing berniat bunuh dan cekcok di mobil. Untuk menenangkan diri Leon, Mary pun akhirnya sempat check in di Tangerang. Saat itu mereka membahas tentang pernikahan. Mary meminta 300 juta, namun nampaknya Leon marah. Tak lama Leon pun pulang diantarkan oleh Mary. Saat itu juga Mary sempat menelpon ibu Leon, namun nampaknya ibu Leon malah marah kepada Mary. Saat itu Mary merasa tak disetujui keluarga Leon, sementara Mary bisa saja tanpa keluarga Leon. Mary menyebutkan dirinya bisa saja membuka usaha bengkel. Tak mau melanjutkan pembicaraan, Leon meminta pulang diantar Mary di perjalanan. Leon berhenti di warung, namun ternyata Leon memberi bensin. Saat itu Mary pun tak tahu apa yang ada di dalam bungkusan tersebut. Sesampainya di rumah Leon,
Saat di rumah Leon, menurut Mary, Leon lah yang membakar bengkel tersebut. Namun menurut keluarga Leon, Melly lah yang membakar. Tak ada yang tahu siapa yang menyalakan api tersebut. Namun menurut warga yang menelpon damkar melihat Mary ada di situ, bahkan Mary melempar 2 bungkusan. Nando dan Caroline memberikan kesaksian. Menurut mereka keterangan Mary bohong. Menurut adik dari Leon ini, keluarga mereka merestui, apalagi dengan kondisi hamil, memang Leon harus bertanggung jawab. Namun ibu Leon sempat kaget karena ada tuntutan uang pernikahan 300 juta, mobil dan juga bulanan 10 juta. Bahkan Mary meminta usaha bengkel di bawah pengawasannya. Mary juga tak ingin tinggal bersama keluarga Leon setelah pernikahan. Saat itu Mary ngamuk di pengadilan. Menurut Mary, dirinya membenarkan meminta uang 300 juta namun membantah dirinya meminta bulanan. Di sana ada beberapa saksi juga yang menyebutkan melihat Leon membawa plastik dan ada api, namun tak lama melihat Mary juga melemparkan plastik tersebut. Kasus ini memang menjadi pro dan kontra, bahkan saling tuduh di antaranya, hingga akhirnya Mary pun divonis 8 tahun penjara. Mary melahirkan di dalam rutan dan sempat menjadi tahanan rumah, namun kini kembali menjalani masa tahanannya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.